Ini adalah sprayer yang sudah kami modifikasi dengan Tanar sehingga nanti hasil penyemprotannya akan tepat dosis di dosis yang kita inginkan. Berarti nanti kalau bisa dinaikkan atau diturunkan lagi masih bisa ya? Bisa, Pak. Tergantung kebutuhannya ya? Iya, Pak. Kan setting di sini kan? Betul, Pak. Timernya kita atur di sini, Pak. Iya. Kalau kita perlu 500, berarti kita tambahkan. Dulu ya? Iya, Pak. Awalnya sekali aja kita kalibrasi. Baiklah, ini alat elektrik polinasi sistem sprayer atau kami buat dengan L-Potter FP1, yang dimana tujuannya penggunaan penyemprotan itu tidak lagi dengan menekan botol semprot, tapi dengan hanya menekan tombol yang ada pada stick. Awalnya penderes megang batu asa kan di sini, Pak. Jadi kami berpikir supaya tidak langsung ke batu asa, kami buatlah tangkainya, Pak, sama buat pembatasnya. Jadi sekarang penderes mengasah pakai tangkai seperti ini, Pak. Nggak ada kemungkinan meleset ke tangan lah, Pak. Alat kami ini bernama Gulmot, gulungan motor otomatis, untuk menggulung lilitan dari elektromotor secara otomatis. Dengan adanya alat ini, kita bisa menghemat waktu sekitar 2 hari. Sebelumnya, proses secara manual, terjadi ada cacat dari email drat, ada proses errornya biasanya, karena ada lekuk-lekuannya. Sedangkan kalau dari sini terjaga proses lilitannya. Saya akan mempresentasikan alat inovasi kami bernama SCO atau singkatan dari Stasiun Cuaca Otomatis. Jadi alat ini berbasis IoT menggunakan program Arduino, menggunakan beberapa sensor curah hujan, dan ada di HT11 itu untuk mengukur suhu dan kelembaban. Untuk pemantauan alat ini kita menggunakan aplikasi dari Binding yang bisa diakses melalui widget seperti HP, tablet, maupun laptop. Ini ada inovasi kita, Pak, yaitu pembuatan automatic control level digester, Pak. Sistem kerja dari alat ini adalah kita melakukan konversi dari ampere meter, Pak. Jadi di mana kita simulasikan bahwa elektromotor itu ada namanya ampere yang kita sebut sebagai beban dari suatu elektromotor itu, Pak. Ketika misalkan brondolan itu masuk kepada digester, semakin tinggi brondolan bebannya semakin berat. Teori itu yang kita coba adaptasikan, Pak, di sini. Kita lakukan kalibrasi mulai dari ketinggian digester itu sekitar 3 meter, Pak, dengan kapasitas 3,5 ton. Ya, kita mulai ukur dari 50 cm terus sampai dengan batas tertingginya, Pak. Kemudian data yang sudah kita kalibrasi itu kita masukkan ke dalam suatu tabel yang kemudian di dalam sistem itu dia akan melakukan sistem interpolasi, Pak. Jadi ketika misalkan terbaca dan nilai ampernya sekian, dia langsung merujuk konversi berapa levelnya, gitu, Pak. Nah, level dari itu kemudian kita masukkan juga, Pak, ke dalam indikator lampu, Pak. Indikator lampu. Jadi ketika misalkan level itu terbaca dia di atas 75%, lampunya akan hijau. Itu dia yang kita simulasikan, Pak. Ketika di bawah 75%, rentan 50-75% dia akan kuning. Di 50% ke bawah itu dia merah. Nah, itu kita konekkan juga, Pak, kepada mesin presnya ini, yang dia otomatis mati ketika misalkan di bawah dari 50%. Tadi kan disampaikan bahwa di bawah 50 otomatis kan gitu, Pak. Nanti kan posisi digester ini kan akan terus bekerja. Terus bekerja, Pak. Ya, masuk rondolannya kan. Masuk rondolan. Kan gitu. Itu alat yang di dalam itu pun dipasang gitu ya, berarti ya, dimodifikasi ya. Di dalam digester itu. Di digester nggak ada, Pak. Kita tidak ada. Kita hanya memodifikasi dalam sistem kelistrikannya, ya. Yang berperan penting itu ini adalah overcurrent relay. Overcurrent relay ini adalah alat untuk kita men-setting high-nya berapa ampere, low-nya berapa ampere, middle-nya berapa. Jadi di sini kita setting. Misalkan setelah kita melakukan pengujian, Pak, level isian kita isi digester 50%, ternyata ampernya terbaca 25 misalkan, ya, Pak. Terbaca dia 25 ampere. Nah, jadi alat ini melakukan tugasnya, Pak, membuat limit. Nah, ketika misalkan dia di bawah dari 25 ampere itu dia langsung masuk ke dalam relay. Relay itu yang langsung memutuskan sambungan press hingga mati. Kami tentunya selaku manajemen mengucapkan apresiasi dan terima kasih atas inovasi yang sudah saudara-saudara lakukan. Ini suatu prestasi yang luar biasa, tapi teruslah berinovasi, berpikir untuk kemajuan perusahaan yang akan datang. Tentunya ini kita harus juga implementasikan ke unit-unit lain, karena dari pemaparan itu jelas ini bahwa mempermudah, kemudian mencapai sasaran lebih tepat, efektivitas dan juga efisiensi. Jadi ini 3 poin ini harus kita tularkan kepada kebun dan unit, bahwa ini kalau memang sudah betul-betul teruji, kita akan implementasikan supaya betul-betul digunakan ke semua kudin ranking 1.
Jadilah inovator-inovator yang handal, yang kelak hasil daripada inovasi ini bisa kita manfaatkan, baik itu di regional 1 ataupun mungkin bisa kita kembangkan sampai ke regional-regional yang lain yang ada di perkebunan Nusantara ini. Karyawan PTPN 4 Regional 1 ternyata banyak teman-teman yang sebagai inovator, dan ini tentunya akan membawa kinerja perusahaan akan lebih baik lagi dalam rangka untuk efisiensi, kemudian efektivitas dan penggunaan teknologi yang lebih sederhana. Harapan kami selaku Region Manajemen Regional 1 tentunya lebih banyak lagi inovator-inovator yang muncul, terutama di generasi-generasi milenial, sehingga kedepannya PTPN 4 Regional 1 bisa lebih unggul dibandingkan dengan unit-unit yang lain. Inovasi, yes! Improvement,